Sokah orang ulang sekedap beringantosan bilih aya nu tacan sumping nuju di jalan datang tos bahasa Arab mah ngulang mah pasti itu. Kulantaran ayeuna teh tos lebet jama taksir kamari ayeuna urang diajar jabatan kalimat gitu. Jadi sakali deui setiap pertemuan didugikeun yen diajar bahasa Arab teh mung 3 rupi. Isim, fiil, huruf. Jadi kadah kagambar ku urang teh isi Al-Qur'an teh mung 3, isim, fiil sareng huruf. Nah tentunya kalau isim, fiil dan huruf yang ada di Al-Qur'an dibiarkan berserakan begitu saja, bukan tidak bisa dibaca daya harokatan ngan moal kaharti. Jadi kalau isim fiil huruf yang ada di Al-Qur'an dibiarkan tidak ditata, tidak disusun, malah berserakan, nanti sulit dipahaminya. Supaya isim fiil dan huruf yang ada di Al-Qur'an bisa dipahami, bukan bisa dibaca, bisa dipahami, maka disusun menjadi jumlah atau kalimat. Berarti Al-Qur'an itu isinya jumlah. Al-Qur'an itu isinya jumlah yang terdiri dari isim, fiil dan huruf tuh gang sakitu. Berarti lamun orang hayang paham Quran diajar jumlah. Upami hayang paham jumlah diajar atau langkung tipayun isim, fiil sareng huruf. Tak urang teh nuju diajar macam-macam isim. Macam-macam isim teh sadayana aya 8. Urang nembe 5. Urang tataan hiji-hiji deui. Isim nu kahiji namina isim mufrad. Isim yang menunjukkan makna tunggal, baik laki-laki atau perempuan. Perempuan pakai tamarbutoh. Muslimun seorang muslim laki-laki, muslimatun seorang muslim perempuan. Bisa paham ini mengingatkan, mengulang. Kemudian untuk isim mufrad, baik laki-laki atau perempuan itu mengalami perubahan harokat akhir. Jadi pahamkan dari sekarang untuk isim mufrad baik laki-laki atau perempuan mengalami perubahan harokat akhir. Perubahan harokat akhir pada isim mufrad dipengaruhi oleh perubahan jabatan kalimat. Jadi jangan aneh nanti ketemu dengan Allahu, Aloha, Alohi, domah, patah, kasroh, artinya sama. Karena harokatnya berubah-ubah, berarti jabatan kalimatnya pun akan berubah. Yang kedua adalah isim musanna, isim yang menunjukkan makna 2. Pahamkan cara membentuknya, rumusnya permanen, ani atau aini. Muslimun seorang muslim laki-laki, lamun 2 muslimani atau muslimaini. Muslimatun seorang muslim perempuan, lamun 2 muslimatani atau muslimataini. Nah untuk isim musanna baik laki-laki atau perempuan mengalami perubahan huruf, bukan perubahan harokat seperti di isim mufrad. Muslimani alif, muslimaini iya, robah alif jadi iya. Berarti perubahan musanna bukan harokat tapi huruf. Baik perubahan itu berupa harokat atau berupa huruf, karena ada 2, muntah harokat, huruf. Itu kaitannya dengan jabatan kalimat. Muslimani dan muslimaini sama tidak artinya? Beda tidak hurufnya? Nuhiji pasti sama tidak jabatannya? Pasti beda, hanya belum diajarkan. Sekarang mau diajarkan.
Cici kabayang teu? Muslimatani dan muslimataini sama tidak artinya? Apa? Dua muslim perempuan, sama tidak hurufnya? Nuhiji? Iya. Akan samakah jabatannya? Pasti beda. Kalau begitu perubahan harokat atau perubahan huruf kaitannya dengan jabatan kalimat. Tah perubahan tengang dua lamun teu huruf harokat. Yang ketiga jamak muzakkar salim, jamak khusus laki-laki, bentuknya una ina. Muslimun seorang muslim, lamun banyak muslimun. Atau apakah sama artinya muslimuna dan muslimina? Daya bentena sami orang-orang muslim laki-laki. Apakah sama hurufnya? Beda. Nuhiji apakah pasti sama jabatannya? Tak eta kita orang teh. Jadi dari perbedaan harokat atau perbedaan huruf kita akan mampu menentukan atau membuat jabatan kalimat. Cici kegambar teh can. Sok sanaos jabatan kalimatna nembe bade diajarkeun. Nu kaopat muslimatin naon jama muannas salim, jama rumusna atun ta'an dibuka, ta'na tekenging ditutup, ta'na dibuka. Muslimun seorang muslim laki-laki, lamun jama muannas muslimatun. Nah untuk jama muannas salim mengalami perubahan harokat kembali seperti mufrad, tapi tidak sekumplit mufrad. Ari mufrad mah domah patah kasroh, ari jamak muannas salimah hanya bisa domah dan kasroh, tidak bisa dibaca patah. Artinya tidak akan ada jamak muannas salim dibaca patah. Moal aya muslimatan itu tidak akan ada. Lamun tetun tin, muslimatun dan muslimatan sama nggak artinya? Hah? Ulang tengah lamun. Muslimatun dan muslimatan sama nggak artinya? Tong sok disamakan das nu hiji masalah. Nu hiji makan salah muslimatannya. Berarti tong dijawab sama atau tidak sama? Salah we, ulang-ulang deh. Muslimatun dan muslimatin tah gitu. Sama tidak artinya? Tuh perempuan muslim sama tidak harokatnya? Nu hiji domah tanwin patah segala. Pugu teh kenging ditatah teh. Pugu mah tiasa dipatah. Nu hiji domah, nu hiji bade tanwin eta mah urusan tanwin mah pedah we teu aya alif lam. Karena harokatnya beda domah dan kasroh, akankah sama nanti jabatan kalimatnya? Tuh dibaca domah muslimatun kagamar, ketika jadi apa jabatan kalimatnya? Tak gitu awal saha rek sotoy. Belum diajarkan jadi subjek segala ira ngajarkan subjek sok diajar bid'ah tante belum diajarkan. Tak untuk jamak taksir mah hafalannya rusulun kemarin, rusulun buyutun itu ya. Itu pun jamak taksir mengalami perubahannya harokat seperti mufrad, bisa domah, bisa patah, bisa kasroh. Rusulun, rusulan, rusulin sama nggak artinya? Beda nggak harokatnya? Pasti sama tidak jabatan kalimatnya? Tak gitu. Dugi kadinya kabarnya. Berarti orang teh tos sabaraha 5 isim teh? 5, di bantuan 5 nggak ulang kene. Di bantuan tos 5, nembeli sadayana ya sabariji. Saya tidak bisa mengajarkan langsung isim nomor 6 gitu. Terus terang saya tidak punya kemampuan nomor 6, 7, 8, 9. Harus belok dulu. Sebagaimana kemarin saya informasikan. Itulah metode yang tentunya setiap orang mempunyai cara berbeda-beda. Bahkan ada yang sama, ada yang beda, itu tidak ada masalah.
Cuman secara pribadi saya tidak bisa langsung menerangkan nomor 6. Wayahna kedah mengkol heula. Siap? Untuk apa tujuan mengkol? Tak kudu kapaham ya. Mengkol teh hiji bade mengkol ka mana? Ka warteg, ka mana itu ya? Ka balong ya. Pak Ujang resepna ka balong. Hiji bade dipengkolkeun ka mana? Dua tujuanna kanggo naon gitu. Tujuan dipengkolkan tidak langsung membahas isim nomor 6. Kan nomor 6-nya kedah namanya. Satu, supaya lebih paham dan teraplikasikan isim mufrad sampai jamak taksir. Kagamar teh maksudna supaya lebih paham. Yang kedua tujuannya supaya lebih mudah nanti ketika belajar isim nomor 6. Isim nomor 6 naon namina teh? Tak acan. Ayeuna mah ararati hati apal eta teu acan karek ge nomor genep lagi acan namina ge. Paham siap urang mengkol? Siap. Jadi saya ulang, dari isim mufrad sampai jamak taksir ya, mereka itu mengalami perubahan. Baik perubahannya berupa harokat atau berupa huruf. Betul nggak begitu? Tadi sudah kita rinci satu-satu. Terlepas perubahannya mau harokat mau huruf, itu kaitannya dengan jabatan kalimat. Ulang. Ini mukaddimahnya untuk sekarang nih. Terlepas perubahannya berupa harokat atau huruf, kagamar, itu kaitannya dengan jabatan kalimat. Berarti yang namanya perubahan berkaitan dengan jabatan kalimat. Kan perubahan mah muntah harokat huruf. Perubahan telah muntah harokat huruf. Terlepas dari harokat atau huruf, yang namanya perubahan berkaitan dengan pegang kalimat ini, pegang. Yang namanya perubahan berkaitan dengan pegang. Bisa paham? Perubahan berkaitan dengan jabatan kalimat. Tah perubahan teh bahasa Arabnya i'rab. Heula urang menang istilah naon? I'rabun. Non i'rab teh saya ulang. Perubahan berkaitan dengan tadi mana pohode itu tadi, aduh. Perubahan baik berupa harokat atau huruf berkaitan dengan perubahan bahasa Arabnya. Berarti bolehkah sekarang saya mengatakan bahwa i'rab berkaitan dengan jabatan kalimat? Boleh tidak? Asigan bingung. Ya kurang piknik ya. Ulang. Lamunan bengong teh berarti teu paham ya, jangan diteruskan. Saya ulang, perubahan baik berupa harokat atau huruf kagamar tadi tos diwincik hiji-hiji berkaitan dengan jabatan perubahan teh bahasa Arabna i'rab. Kahartos? Siap. Kalau begitu perubahan berkaitan dengan kalau begitu bolehkah saya mengatakan sekarang bahwa i'rab berkaitan dengan jabatan kalimat? Boleh tidak? Boleh, karena i'rab itu terjemahnya perubahan. Cik kahartos? Awas ya ngaji tong pikarunyan kieu ya. Jadi kalau begitu ganti istilah bahasa perubahannya, perubahan makan bahasa orang. I'rab berkaitan dengan jabatan kalimat. Betul tidak? I'rab berkaitan dengan jabatan kalimat. Paham? Kita ganti perubahannya, sudah buang bahasa perubahannya. Buang bahasa perubahannya, ganti oleh i'rab. Siap? I'rab berkaitan dengan gitu. Siap? Teruskan. Gitu. Semangat resep. I'rab teh kabagi 3. Geus mimiti aranakan ge. Nyakeun atuh anakan mah teu nanaon. Aya marfuun. Sok bade diserat heula, bade di Bandungan heula. Serat heula nya. Sok marfuun mansubun
Nah, gitulah. I'rob teh kabagi tilu. Aya marfuun, mangga diserat lama. Marfuun, mansubun, majrurun. Wah, dihukum telat mah ya. Salam. Aduh, bukan di mana tinggalin ya. Sok diulang deui sok. Serat teh heula. Ya, usahakan belajar bahasa Arab mah usahakannya jangan sampai tidak bisa hadir. Usahakan hadir. Ah galingging panas tiris sakedik mah hadir we. Da simkuring ge lain nuju sehat itu nuju teh sehat. Tapi da kajian bahasa Arab mah lebar lamun teu hadir teh. Sok pegat materi sok poho ka dituna lamun tos poho sok hoream diajar tungtungna ngajak naon mancing. Marfuun, mansubun, majrurun. Sok serat heula lah. Rada nanyak materina sing fokus lamun teu paham enggal naroskeun. Rada nanyak ya. Jadi teu sagampil kamari, rada nanyak. Tong hilap isi mufrad dugikeun ka jama taksir, tong dihilapkeun eta bakal berkaitan. Marfuun, mansubun, majrurun. Marfu, mansub, majrur. Sok ka kupingna gitulah. Kamu notos kalawaran mualimin mah teu aneh marfu, mansub, majrur teu aneh jeung poho-pohona. Ada geus lilat teuing atuh mualimin ge taun sabaraha. Mualimin ge taun sabaraha. Teu kabagian mualimin. Aduh, karunya teuing. Can aya mualimin di zaman ibu. Oh, teu can kenal. Wah. Ieu teh disebut mualaf teh ieu teh. Nah ana salah kita nyebut mualaf. Emang ai mualaf teh naon? Tong kabayang mualaf teh ti Kristen ka allafa yu'allifu teh artina teh yang dijinakan. Keur dililindeuk. Tos jadi ngabahas mualaf Atau si teh? Siapa orang ulang ti awal ya. Jadi perubahan itu dari isim 1 sampai 9 bahkan bukan sampai 5. Walaupun kita baru 5 jama taksir. Dari 1 sampai 9 perubahan mung 2 rupi teu harokat huruf. Yang namanya perubahan baik berupa harokat atau huruf berkaitan dengan jabatan, berarti boleh saya mengatakan perubahan berkaitan dengan jabatan kalimat. Boleh? Emang begitu adanya. Tak perubahan teh bahasa Arabna i'rob. Perubahan teh naon bahasa Arabna? I'rob. Nah, karena kita sudah dapat istilah i'rob, paham? I'rob teh naon, Bro? Bolehkah sekarang saya mengatakan bahwa i'rob berkaitan dengan jabatan kalimat? Boleh, karena i'rob itu terjemahnya perlu. Bisa paham? I'rob terbagi 3. Jangan minta diterjemahkan karena sudah jadi istilah. Biarkan saja. Marfu, mansub, majrur. I'rob teh ada 3 macam. Perubahan pada isim, ini kan sedang bicara isim. Perubahan pada isim ada 3 macam, marfu, mansub, majrur. Paham? Coba saya tanya lagi. Bolehkah sekarang saya mengatakan bahwa i'rob berkaitan dengan jabatan kalimat? Bolehkah sekarang saya mengatakan bahwa marfu, mansub, majrur berkaitan dengan jabatan kalimat? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Memiti gegerenyeman siga yasinan wae. Sing eces gak jawab nah, siga nu yasinan gegerenyeman. Ulang, nu terakhir ulang. Kalau begitu, bolehkah sekarang saya mengatakan bahwa marfu, mansub, majrur kaitannya dengan jabatan kalimat? Kenapa?
Tah, iya kenapa mana? Karena marfu mansub majrur bagian dari tah gitu. Cik paham? Sekali deui. Bolehkah saya mengatakan marfu mansub majrur berkaitan dengan jabatan kalimat? Kenapa? Karena marfu mansub majrur bagian dari tuh, sok tulis nama subjek wajib marfu. Tuh, subjek jabatan bukan? Tuh, benang nama tah. Subjek wajib marfu. Barangkali saya tidak perlu ya menerangkan apa itu subjeknya. Paham bermenaun subjek. Awas lamun nu teu paham subjek berarti baheula matematikana 3 tah. Paham subjek? Paham kan pelaku ya? Oh, siap, teruskan. Subjek wajib marfu. Terus objek wajib mansub. Tuh, lebat we aturan. Saya ulang. Subjek wajib marfu, objek wajib. Oh, sok hiji deui. Siap hiji deui? Isim diawali salah satu huruf jar. Masih ingat huruf jar? Min ila an ala piruba bikali teh ya? Pertemuan pertama kita. Isim diawali salah satu huruf jar wajib majrur. Isim yang diawali salah satu huruf jar wajib Ulang-ulang deui. Subjek wajib, objek wajib, diawali huruf jar wajib. Coba saya minta malam ini yang 3 itu bisa hafal tidak? Subjek wajib marfu, objek wajib mansub, aya huruf jar wajib majrur, hanya 3 bisa hafal? Malam ini bisa langsung hafal? Cek heula. Objek wajib mansub. Aduh aya marsub segala. Manya marsub. Iya mah. Ongko biar yakin apa? Aduh. Cek deh cek aya marsub segala. Objek wajib. Tah gitu. Subjek wajib. Aya huruf jar wajib. Tah gitu. Aduh. Ampun aya marsub. Terus paham subjek, pelaku, paham objek, paham ya. Pegang di hafalan kita subjek wajib marfu, ada apa? Objek wajib mansub, ada huruf jar wajib majrur. Coba sudah berapa isim yang kita pelajari? Oh, hiji, mana? 2, 3, 4, jama taksir. Nah, coba sekarang saya mau tanya ya, apakah isim mufrad, musanna, jama mudakar, jama muannas, jama taksir, paham? Mereka semua ini boleh jadi subjek? Boleh, asal marfu. Kan tadi subjek wajib marfu. Ulang lalaunan. Nah, mau jang nyepeng tuur segala. Diajar nyepeng tuur. Ulang, subjek wajib marfu, objek wajib mansubnya pegang di sini. Siap? Kita sudah belajar berapa isim? Nah, apakah isim mufrad? Paham? Musanna, jama muzakkar, jama muannas dan jama taksir. Kita baru 5 ya. Mungkinkah mereka ini, bolehkah mereka ini jadi subjek? Dengan syarat? Dengan syarat? Tah, gitu. Berarti kita mesti belajar ciri marfu setiap isim. Cici kartos deh. Isim mufrad ciri marfuna naon, isim musanna ciri marfuna naon, jamak mudakar ciri marfuna naon. Kartos deh. Nah, ciri marfu, ciri mansub, ciri majrur tengang 2 mun teu harokat huruf. Anu kamari teh anu tadi. Ciri marfu mansub majrur teh lamun teu harokat huruf. Apakah isim mufrad, musanna, jama muzakkar, jama muannas, jama taksir boleh mereka jadi objek? Boleh. Asal? Berarti itu kita harus belajar ciri mansub setiap itu. Gitu kagamar teh. Kagamar?
Ciri marfu isim mufrad dengan apa? Candi ajar. Aduh, aya nu sotoy. Aya nu sotoy. Ya kosong kene candi ajar. Cik kabayang teh maksudna? Karena subjek wajib marfu bukan wajib domah ya, bukan, saya tidak mengajarkan subjek wajib domah. Subjek sudah ditulis wajib marfu. Engke teh ciri marfu teh aya nu harokat, aya nu huruf. Kartos teh aya harokat, aya huruf. Kagambar? Paham? Siap, ayeuna urang hiji-hiji. Urang Urang hiji-hiji heula isim mufrad. Tong emutan musana. Isim baik laki-laki atau perempuan. Sama aturannya. Saya ulang ya. Sekarang fokus ke isim mufrad baik laki-laki atau perempuan. Aturannya sama. Hanya kalau ditulis laki dan perempuan dua-duanya di sini heureun. Saya tulis laki-laki saja ya. Cik, ari isim mufrad teh perubahannya berupa harokat huruf. Apa saja? Domah, patah, kasroh. Muslimun, paham? Musliman, muslimin. Sama tidak artinya? Beda tidak harokatnya? Beda. Dibaca muslimun ketika marfu. Tuh. Ikan mufrad ya. Dibaca musliman ketika mansub. Dibaca muslimin ketika aya huruf jar lah, min lah. Tuh, ieu teh isim mufrad. Mun awewe nya tambar butohan we tuh muslimatun. Heureun muslimatun, muslimatan, muslimatin. Jadi untuk isim mufrad dibaca domah ketika marfu. Berarti domah teh ciri marfu untuk mufrad. Dibaca patah ketika mansub. Dibaca kasroh ketika majrur. Kartos deh, subjek wajib. Aduh, aya marsub keneh wae. Subjek wajib marfu, objek wajib. Aya huruf jar wajib. Menang ke maca kitab gundul min muslimun. Hayang dicarekan ku min. Min teh huruf jar tukang ngamaj. Tuh. Biasa kapaham, jangan memikirkan musana, jangan. Ini baru mufrad. Ingat, subjek wajib marfu. Artinya ketika ada isim mufrad baik laki-laki perempuan sedang jadi subjek atau mau dijadikan subjek, baca domah atuh. Cicik hartos deh. Artinya pula ketika ada isim mufrad sedang jadi objek atau mau dijadikan objek, baca patah atuh. Da patah teh ciri mansub untuk mufrad. Kapaham dekat dia? Siap, kurang praktekkan. Biasakan membuat kalimat atau jumlahnya fiil dulu. Non fiil teh kata fiil, subjek, objek. Kosakatanya kita hanya 3 sajalah. Sampai beberapa ketemuan tidak akan nambah kosakata. Membunuh muslim kafir, membunuh muslim kafir. Membunuh teh naon bahasa Arabna? Kotala. Ayo fiil ya. Terima aja dulu, jangan protes. Ustaz kuna macana teu kitili geus lah. Engke deui teh pelajaran fiil. Tarima we lah, qatala teh artinya telah membunuh. Jadi kata kerja yang akan kita gunakan lamun teu kafir muslim membunuh, kafir muslim membunuh. Paham? Subjek wajib, objek wajib. Nah, pegang. Urang harokatan sasarangan. Tah cenah harokatan ke orang babarengan. Al muslim tah cenah harokatan tah. Al kafir cenah harokatan. Seorang muslim telah membunuh seorang kafir. Berarti subjeknya mana? Orang tulisan muslim. Objeknya kafir. Tinggal tah cenah harokatan tinggal. Seorang muslim. Jadi susunan kalimat biasakan fiil dulu, baru subjek, baru objek. Jangan dirobah-robah. Kalau dalam latihan nanti fiil, subjek, objek. Paham? Siap. Mana subjeknya? Muslim. Mana objeknya? Subjek wajib marfu. Subjek wajib
berarti dibacanya al-muslima al-muslimi. Tuh, gitu macana al-mus. Tuh, enak makan paham. Objek wajib mansub. Berarti dibaca al-kafiru al-kafiri. Al-kafiro. Tuh. Biasa gak paham? Dengan ada tulisan harokat seperti ini, kita tidak akan berani menerjemahkan kafir membunuh muslim. Da yenu marfu, yenu mansub. Ari al muslimu isim fiil huruf. Isim. Apa di mana isim? Alif lam. Isim musanna atau jamak muzakkar salim? Mufrad. Mansub majrur. Marfu. Apa ciri marfunya? Doma. Kenapa marfu? Sedang jadi subjek. Cika paham? Kan tongkar ditulis sekali di tongkar ditulis jadi. Paham ya? Jadi ku ayana diajar ieu mah pagentos mana subjek mana khotamallahu. Marfu teh? Allah telah mengunci itu. Kalau mau dibaca khotamallahu, ke Allah jadi objek. Ini baru mufrad. Kartos teh? Ieu ke didi musana, jamak mudakar, jamak muannas, jamak taksir. Ya terus kan dugi kalimanya. Ya kan dugikeun kalima urang teh nama hiji mufrad. Kahartos cik lamun kahartos tong maka ditulis jadi. Qatala al-kafiro al-muslimu. Kapaham? Katinggal? Qatala al-kafiro al-muslimu. Cik ibu-ibu lah terjemahkan. Ibu-ibu lah terjemahkan nomor 2. Hah? Sok terjemahkan kumaha? Kau telah dibunuh, membunuh. Tak akan diajar pasif, Hah? Cik ibu lah, ibu nak? Orang muslim telah membunuh orang kafir. Orang muslim sami jeung luhur atunya. Oh, cik bapak-bapak kumaha terjemahkeun anak? Ngahulang kieu. Nomor 2 panghandapna terjemahkeun. Mana subjekna mana? Anggar we subjekna mah muslim tong terkecoh dengan posisi. Lihat ini marfu tidak nih? Tuh, marfu. Ieu mansub teh. Sami terjemah nama jangan terkecoh oleh posisi pegang subjek wajib. Lihat ini marfu teh. Ya marfu teh. Tuh sami terjemah nama subjek nama seorang muslim. Tiasa gak paham? Aya nu pergi di serat heula? Sok serat heula. Tuh acak-acakan gitu seratan lagi. Tuh kakara isim mufrad. Cik kumaha rada bray-brayan poek teh. Mulai aya bray-brayan teh ya. Tuh kudu ajar ieu mah apal mana subjek mana objek. Ya, gampang diajar bahasa Arab teh ya hese-hesena. Sambil nyerat boleh bertanya ya, lebar waktosna manfaatkeun. Paling tidak malam ini kita sampai musana ya, paling tidak tong hiji mufrad teh bandingan. Jadi nanti PR-nya biasakan fiil dulu, baru subjek, baru objek. Jangan dirubah-rubah, jangan seperti nomor 2, jangan. Nomor 2 mau untuk mengecoh saja tadi. Jadi ketika ada PR, fiil, subjek, objek, harus begitu susunannya. Oh iya. Untuk sementara tidak boleh lah. Untuk sementara gitu. Kenapa tuh ditulis? Untuk mengecoh saja mana subjek, mana objek. Untuk sementara tidak boleh lah. Untuk sementara. Jadi ya berarti boleh gitu, tapi jangan digunakan sementara mah fiil, subjek, objek. Jangan dirubah dulu. Apa susunannya jangan dirubah dulu. Sebab nanti mulai sekarang mulai ada PR ya, mulai ada PR.
Sok sambil ngantosan nu sanes nyerat bila patarosan taroskeun. Ya. Kamana nak? Kota naon? Musliman. Ya, begini, jangan dibingungkan dengan tanwin, di sini tidak tanwin. Wajar da ieu mah aya alif lam. Ini mah ada alif lam. Jadi begini, ciri marfu isim mufrad domah tain, jangan domah tain, domah. Atuh geuning ieu ditanwin da teu aya alif lam di dieu mah. Di dieu mah teu ditanwin aya alif lam. Jadi tanwin mah patula patalina sareng alif lam. Sok iya lamun aya alif laman al muslima gana. Al muslima minal muslimi. Yang imah ngahaja we teu alif laman di dieu dihaja di alif laman. Jadi tanwin mah patula patalina sareng alif lam. Membedakan naon? Oke, kumaha Ron pertanyaannya? Kumaha pertanyaan teh jelas ya. Oke, kemudian di luhur kan ditanwin. Apa perbedaannya muslimun dengan al muslimu ya? Itu ya. Ah, teu datang pertemuan pertama. Kemungkinan gini, kalau muslimun itu kalau tidak alif lam, ya. Kalau ada alif lam jadi bu, gitu kan? Nya ari eta nama ngang bedanya apa kena? Dari segi arti dan nya. Apakah muslimun dengan al muslimu artinya sama tidak? Sama secara terjemah bebas. Tetapi secara makna sedikit mendalam berbeda. Kalau muslimun mah nakiroh umum. Kalau pakai alif lam makrifat sudah tentu. Itu diterangkan di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama di sini. Jadi kalau pakai alif lam mah sudah tentu, kalau ditanwin mah umum. Muslimun seorang muslim, nu mana? Nu mana? We pokoknya mah muslim lain kafir. Al muslimu seorang muslim itu gitu, sudah tentu. Tapi muslim keneh teh. Sami mung ditanwin mah umum, ari pakai alif lam mah sudah tentu. Masjidun sebuah masjid, nu mana? Nu mana? We pokoknya mah masjid lain gereja. Al masjidu masjid itu gitu. Mesti koma gitu. Gitulah alif lam mah sudah tentu. Namina ma'rifat. Itu Ustaz yang musliman apabila dimasuki alif lam jadi bagaimana? Al muslimah jangan pakai alif itu ketika tanwin patah. Ini nih mana al muslimah? Iya kita al muslimah gitu. Jadi begini tulisannya al muslimah. Mimna kahandap. Tong aya patahan ka dieu al muslimah gitu. Da alif ieu mah ngawadahan tanwin. Aya deui taroskeun. Jadi sedikit pun apapun yang mau ditanyakan, tanyakan. Sebab nanti ketika tidak paham akan kelihatan di waktu ujian. Satu, di waktu PR. Mulai Selasa depan harus store PR-nya. Akan kelihatan mana yang paham dan tidak paham. Sekarang saya tidak tahu. Kenapa? Karena anu teu paham ge bejerempe gitu. Mulai minggu depan akan kelihatan siapa yang tidak paham. Dilihat dari hasil PR. Mulai minggu depan dan seterusnya tidak akan lepas dari PR. Saya ulang nih, dari mulai minggu depan seterusnya tidak akan lepas dari PR. Karena PR itu membuktikan supaya Pak paham. Ya Bu. Boleh. Qotala muslimun kafiron, boleh ada alif lam dan alif lam dan tanwin bukan kaitan dengan subjek, bukan.
Alif lam mah kaitannya dengan tanwin. Ketika dibuang alif lamnya boleh nggak nomor satu? Qatala muslimun. Boleh. Yang tidak boleh begini, qatala muslimu. Itu nggak boleh. Ongkoh teu aya alif lam tapi teu ditanwin. Atau aya alif lam tapi ditanwin. Qatala al muslimun itu nggak boleh. Ari kitu mah al muslimu atau muslimun boleh. Makanya nanti pengerjaan PR-nya boleh pakai alif lam, boleh tidak. Hanya ketika tidak pakai alif lam harus ditanwin. Boleh silakan nanti PR-nya. Mau pakai alif lam mangga, mau tidak pun mangga. Tidak ada pengaruh lah. Sementara tidak ada pengaruh. Nanti belajar pengaruh mah kanu ma'ani nanti terlalu dalam. Tidak pengaruh, sama sajalah. Bebas mau pakai alif lam atau tidak. Kalau sekarang ditekankan ma'ani nanti terasa berat nantinya. Karena ini masih pelajaran dasar. Sama saja mau pakai alif lam mau tidak sama. Boleh qatala muslimun? Boleh. Boleh qatala al muslimu? Boleh. Nanti PR-nya boleh memilih ya. Boleh pakai alif lam, boleh tidak. Kalau subjeknya nakiro itu nakiro. Boleh bebas campur-campur kop lah. Banyak kiusan kena kotala, misalnya kotala muslimun, kapiron kan kena. Boleh al kapiro, boleh. Boleh campur, boleh. Yang tidak boleh mah ongkoh aya alif lam tapi ditanwin, itu tidak boleh. Boleh kotala al muslimu kapiron, boleh. Boleh dua-duanya tanwin, boleh. Jadi sementara serba boleh. Karena belum masuk kepada pelajaran inti tentang alif lam. Jadi boleh dua-duanya ditanwin, boleh dua-duanya pakai alif lam, boleh pakai alif lam dan tanwin atau tanwin alif lam. Pokoknya mah boleh. Yang tidak boleh catatan ketika ditanwin jangan pakai alif lam, itu saja. Itu untuk istilah subjek objeknya hanya untuk memudahkan saja atau Hanya naon? istilah ininya gitu. Istilah naon ininya tina naon istilah mancing naon itu teh. Kudu jelas. Subjeknya teh di Indonesia aja gitu. Iya. Tentu saya tidak akan menggunakan dulu istilah fa'il maf'ulun bih, tidak. Kenapa? Ini kelas dasar. Istilah diredam dulu. Istilah subjek bahasa Arabnya fa'il, objek bahasa Arabnya maf'ul, belum waktunya, nanti prematur. Nanti ada saatnya subjek harus pakai istilah bahasa Arab. Ada waktunya objek harus pakai bahasa Arab. Sementara sekarang subjek objek saja. Kabayang kurang kaidah ge baru katerima, kaidah subjek wajib marfu diganti subjek teh bu fa'il. Wah, riweuh. Terbebankan, terlalu prematur penggunaan istilah. Istilah itu akan digunakan pas pada waktunya, pas pada saat dibutuhkan. Tidak akan selamanya menggunakan subjek objek, nanti akan diganti. Tapi kapan? Itulah pertimbangan guru berkaitan dengan metode. Nanti akan diganti. Tapi sekarang tidak akan diganti. Subjek, objek. Tidak perlu dibahasa Arabkan, subjek saja, objek saja. Tapi nanti akan diganti, nanti saatnya akan diganti. Apapun yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Sudah paham? Bios teh era mah. Subjek dulu, terjemahkan, biasakan subjek dulu. Seorang muslim, jangan ini dulu. Seorang muslim telah membunuh seorang kafir. Jangan begini, telah membunuh seorang muslim kafir, jangan. Terjemahnya subjek dulu, seorang muslim telah membunuh seorang kafir. Bisa paham? Yang tertulis di papan tulis itu laki-laki. Tadi saya katakan bisa nggak perempuan? Bisa. Hanya ini catatan, kalau subjeknya perempuan, kalau subjeknya perempuan, fiilnya gunakan kotalat. Aduh.
Jadi kalau subjeknya perempuan gunakan kotalat. Paham? Kalau subjek ini laki-laki perempuan. Kotalat. Nanti kalau ada subjek perempuan, fiilnya wajib kotalat. Terima saja dulu. Bisa paham memilihnya? Kapan menggunakan kotala, kapan menggunakan kotalat? Bisa? Kotalat kalau subjeknya perempuan. Satu lagi lah, musana sekarang. Siap musana? Siap. Coba dua muslim laki-laki, musananya apa? Muslimun, muslimani atau? Coba ulang, muslimani atau? Apakah muslimani dan muslimaini sama tidak artinya? Samakah harokatnya? Ulang. Ai kieu nya ai guru ngaganggu mah. Guru ngadoja mah nyaah ka murid. Tapi lamun diganggu di doja ku batur cantang tu nyaah bisa jadi sentimen. Tak diganggu kuat teu ye gitu. Menguji kekuatan pemahaman. Ulang. Muslimani dan muslimaini kan itu musana ya? Sama tidak artinya? Sama tidak harokatnya? Salah nunanya gitu, salah. Dan musana mah bukan harokat tapi tuh cicik hartos teh. Atuh ari ustad jeung nanan salah, ai guru mah nguji meh kuat. Berarti sebut salah gitu. Cicik hartos teh. Tos sadar tacan? Ulang deui. Urang nu bieu deui ulang. Muslimani dan muslimaini sama tidak artinya? Sama tidak harokatnya? Salah yang nanya. Mau kalau mau bertanya sama tidak hurufnya. Karena musana mah bukan harokat tapi cicik hartos maksana. So karena ulang-ulang udah salahna. Apakah muslimani dan muslimaini sama artinya? Apakah sama hurufnya? Apakah sama hurufnya? Tuh nu hiji tuh gitu lain harokat tapi harokat mah diisi tah gitu kan capek-capek dajar teh lah. Coba ulang deh, aya sabaraha bentuk musana teh? Dua, baca dan dibaca muslimani ketika marfu. Ai subjeknya wajib tuh ngang ciri marfuna lain domah siga mufrad tapi alif. Tuh, kartos teh. Ari ieu mah domah da harokat. Dibaca muslimah ini kan dua bentuk ya, muslimani dan dibaca muslimah ini ketika mansub. Ciri mansubna naon? Iya, bukan patah. Ai patah mah dina isimu. Tuh, kan dibedotah. Dibaca muslimah ini mah mungkin mansub, mungkin majrur, sami. Jadi antara mansub dan majrur sami teh bentukna. Lihat muslimaini. Sami teh ketika mansub dan majrur. Sami ciri mansubna iya, majrurna ge iya. Sieun patuker moal antara mansub dan majrur. Moal ada majrur mah ya huruf jar. Wani ieu nyebut mansub, pedah sarua jeung ieu. Wani nyebut mansub. Kop teu tanggung jawab tah ngamuk si minta. Ngambek mah. Kartos teh. Berarti lamun aya isim musana. Nih, sedikit ya. Ada isim musana sedang jadi subjek atau mau dijadikan subjek baca nu alif. Kartos teh. Entong nu ieu. Begitupun kebalikannya, kalau ada isim musana sedang jadi objek atau mau dijadikan objek baca nu iya. Kartos? Berarti subjek itu wajib domah, wajib marfu. Subjek wajib domah, wajib marfu. Wajib marfu.
Da ciri marfu mah aya domah aya alif. Maaf ya, keliru barangkali kalau ada pemahaman subjek wajib domah. Keliru tidak? Keliru geningan ieu lain domah alif. Subjek mah wajib marfu. Aya ciri marfuna ku domah lamun mufrad. Aya ciri marfuna ku alif lamun musa, lamun jama mudakar, lamun jama muannas, lamun jama tak, terus kan itu beda-beda. Kapaham? Sekali deui. Apakah salah kalau saya mengatakan subjek wajib domah? Salah. Kenapa salah? Hah? Kenapa salah? Karena ada ciri marfu dengan alif. Lamun subjek wajib domah macana tuh ieu kedah muslimanu tah. Aya muslimanu mah aya muslimanu. Kapaham? Tuh, jadi subjek mah wajib marfu. Aya ciri marfuna ku domah alatan mufrad. Aya ciri marfuna ku alif alatan musa, alatan terus sampai salapan gini. Kagamar teh. Terus sampai salapan ka ditu. Ieu kakara dua. Matak ari combro teh sampe. Maknya combro lain tinu sampe. Ari combro teh sampe pasti atuh combro mah sampe. Ngang sampe cantang tuh combro anu jadi misro. Cicing aja dilieur. Ari combro teh sampe pasti. Ari sampe teh combro cantang tuh aya sampe di damel misro gitu. Ah bola aci kumaha paham itu? Paham? Telat. Sok PR nawa. Urang ada mal PR nah. Emut berarti kolom subjek ya di luhur teh kolom engke teh ye engke kan urang tos 5 ye. Kagambar teh ke ieu jama mudakar salim. Kagambar teh di dieu jama muannas salim, di dieu jama tak si terus dugi ka salapan gitu. Tapi urang nembe 5. Ayeuna nembe 2 wengi ayeuna. Cik urang ada malah PR. Sok atuh serat sok serat heula. Awas sing kahartos diajar bahasa Arab mun teu kahartos cenah sok lieur. Sok sambil nyerat mun naroskeun. Emut lamun subjekna perempuan kotalat ya. Kotalat terus kahapus kotalatna. Kotalat. Sing sabar belajar mah sing sabar, sing istiqomah, sing kayeng. Jadi nu aya ya ilmu laduni, Ustad abi mah yang 2 bulan bisa poho. Genep jam bisa segala. Hese atuh. Ada proses itu. Tuh nembe 2 ieu teh mufrad sareng musana. Tah lamun ieu 2 di baladahan paham, salah sapayun langsung 3. Jama muzakkar, jama muannas, jama tak, tos di baladahan. Terus dibuka gitu, hampang gitu. Tangtos engge diulang deui heula, nembe urang tamatkeun dugi ka jama taksir. Insyaallah salah sapayun. Kagambar we ayeuna mah tah jabatan kalimat teh. Sok uninga ibu dia Quran lamun aya subjek mangrupikeun isim mufrad, subjekna isim mufrad pasti domah. Lamun aya subjekna musanna pasti alif. Atos nyeratna tacan atos mah urang ada bala PR siap tong hilap ngerjakeun PR-na fiil heula kahartos lajeng subjek lajeng objek teu kenging dirobih-robih susunan kalimatna fiil subjek objek lajeng demutan deui upami subjeknya perempuan fiilna naon kotalat upami subjekna perempuan kotalat upami pambaget kotala. Paham? Siap. 1. 2 muslim perempuan telah membunuh 2 muslim, berarti musana tapi perempuan. 2 muslim perempuan telah membunuh seorang kafir laki-laki.
Seorang kafir laki-laki. Dua we soalna, hiji deui. Seorang kafir laki-laki telah membunuh seorang kafir laki-laki telah membunuh dua muslim laki-laki deui. Silakan mau pakai alif lam mangga, mau tidak pun mangga, silakan bebas. Paham PR-na? Tos paham PR-na? Tos tong dikerjakeun di dieu lah. Kotalat hanya dua, mau musana mau jama mudakar salim nantinya. Lalaki kotala berapapun jumlahnya, perempuan kotalat berapapun jumlahnya gitu. Hanya dua fiilnya, kotala dan kotalat. Jangan memperhatikan jumlah, tapi perhatikanlah jenis kelamin. Jadi begini, saya ulang, takut terjebak dengan jumlah. Musana kan dua ya. Fiil yang digunakan hanya dua, kotala dan kotalat. Terutama yang pernah belajar ya, kotala dan kotalat. Kotala untuk subjek laki-laki berapapun jumlahnya. Paham? Kotalat untuk subjek perempuan berapapun jumlahnya. Jadi yang diperhatikan jumlah atau jenis kelamin? Jenis kelamin. Lalaki kotala, perempuan tah. Jumlahna marek sabaraha wae gitu. Bisa paham? Kita cukupkan dulu, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ada usulan atau pertanyaan boleh ya? Cuman saya berharap setiap pertemuan itu wajib paham. Kemudian wajib paham dibuktikan dengan PR. Nanti begitu saya masuk 7:30 atau jam 7 lebih, tadi 7 lebih, diperiksa dulu PR-nya. Badai salamar mangga, badai buku mangga. Yang jelas kerjakan, saya ingin lihat hasilnya. Toh nanti pun dibahas di bor tidak? Akan dibahas di bor. Jintong sieun mun kitu mah mau datang ngaji PR-na sieun bener hargara. Datang saja, yang namanya belajar kemudian salah wajar tidak? Ya wajar atau salah. Nanti ketika salah saya arahkan, mudah-mudahan kedepannya tidak salah. Kalau tidak ada pertanyaan kita akan tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lamun taya orang cekapkeun heula, mudah-mudahan wengi ayeuna paham materina, buktoskeun pemahaman ayeuna ngalangkungan PR. Mudah-mudahan orang istiqomah. Qulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sapayun mah tilu langsung lah. Naon jama mudakar salim, jama muannas salim.